Berkisah tentang seseorang yang bernama Michael Morbius yang didiagnosis mengidap kelainan darah langka sejak kecil. Di rumah sakit tempat ia dirawat, Morbius kecil bertemu dengan seorang bocah kaya raya yang memiliki penyakit sama sepertinya bernama Milo. Nasib yang sama membuat mereka cepat akrab hingga menjadi sahabat. Suatu ketika, Milo tiba-tiba pingsan karena alat transfusi darahnya rusak. Karena tidak ada dokter di sana, Morbius pun berinisiatif untuk mengotak-atik mesin itu dan akhirnya berhasil. Milo pun terbangun dan bisa diselamatkan. Nicholas, dokter yang merawat Morbius dan Milo, takjub mengetahui kepintaran Morbius. Ia pun meminta Morbius untuk tidak menyia-nyiakan bakatnya. Ia memberi info kepada Morbius tentang adanya beasiswa untuk anak berbakat yang berkebutuhan khusus. Ia lantas mengirim Morbius ke luar negeri untuk mengasah kemampuannya. Morbius pun pergi, tak lupa ia menitipkan secari surat untuk Milo. Di surat itu tertulis bahwa ia berjanji akan belajar dengan keras dan menemukan obat agar mereka berdua bisa sembuh dari penyakit darah langka yang mereka alami. Morbius pun meminta Nicholas untuk menjaga Milo yang kesepian setelah ditinggal olehnya. Beberapa tahun kemudian, Morbius akhirnya menjadi dokter yang amat cerdas. Ia berhasil menciptakan darah buatan yang sangat membantu dunia medis. Ia bahkan mendapat penghargaan Nobel karena usahanya itu. Morbius bekerja di sebuah rumah sakit di kota New York merawat para pasien yang memiliki penyakit darah langka. Ia dibantu oleh seorang dokter cantik bernama Martin. Suatu ketika, Morbius pergi ke pedalaman hutan Costa Rica. Ia mendatangi sebuah gua yang berisi jutaan kelelawar vampir. Ia memasang sebuah perangkap di depan gua itu guna menangkap kelelawar vampir. Lantas ia menggores telapak tangannya. Darah yang keluar dari tangannya mengundang jutaan kelelawar keluar dari gua. Tujuan dari Morbius menangkap kelelawar vampir karena menurut penelitiannya kelelawar itu memiliki DNA unik. Ia percaya dengan memasukkan DNA kelelawar vampir ke tubuhnya, ia bisa sembuh dari penyakit darah langka yang sedari kecil ia alami. Ia lantas melakukan uji coba dengan terlebih dahulu memasukkan DNA kelelawar itu pada seekor tikus. Namun, eksperimennya gagal. Tikus itu seketika kejang-kejang hingga akhirnya mati. Mereka dikagetkan dengan kedatangan perawat yang menginformasikan ada pasien yang sedang koma dan membutuhkan bantuan. Setelah pasien itu berhasil mereka tangani, dari kejauhan Martin kaget saat melihat tikus yang tadi tiba-tiba mati hidup kembali. Morbius dan Martin pun senang, rupanya eksperimen mereka akhirnya berhasil. Keesokan harinya, Morbius menemui sahabatnya sejak kecil, Milo, yang sangat kaya raya. Ternyata Milo adalah orang yang selama ini mendanai seluruh penelitian Morbius. Morbius memberitahu Milo kalau penelitiannya selama ini akhirnya berhasil. Mereka berdua akhirnya bisa sembuh. Morbius hendak mencoba menyuntikkan obat itu ke dalam tubuhnya, namun dia butuh sebuah tempat rahasia yang tidak terendus pemerintah karena hal itu sangat ilegal dan melawan hukum. Awalnya Milo khawatir dengan keselamatan Morbius, namun Morbius meyakinkan Milo bahwa ini adalah jalan satu-satunya agar mereka berdua bisa sembuh. Milo pun akhirnya memfasilitasi eksperimen tersebut. Malam harinya di dalam sebuah kapal di tengah laut, Morbius dan Martin bersiap-siap untuk melakukan eksperimen memasukkan DNA kelelawar vampir ke dalam tubuh Morbius. Berkali-kali Morbius melakukan simulasi dan hal itu berhasil. Morbius pun semakin yakin untuk melakukannya. Morbius mengambil cairan darah kelelawar vampir lalu masuk ke dalam sebuah ruangan khusus. Di sana, Morbius memberi Martin sebuah origami kelelawar sebagai hadiah terakhir. Siapa tahu terjadi hal yang tidak diinginkan. Martin kemudian mulai menyuntikkan DNA kelelawar sesuai arahan Morbius. Setelah selesai, Morbius meminta dirinya untuk diikat karena takut tubuhnya bergerak tidak terkendali. Beberapa saat kemudian, seorang penjaga masuk ke dalam laboratorium, memeriksa apakah eksperimen itu sudah selesai atau belum. Tak disangka, Morbius tiba-tiba menghilang dari kursinya. Mereka berdua pun memeriksanya. Martin terkejut melihat Morbius bergelantungan dan bertingkah aneh. Penjaga yang panik langsung menghubungi rekan-rekannya untuk datang ke TKP. Seketika, Morbius menyerang penjaga itu dengan sadisnya. Terlihat wajah dan tubuhnya tiba-tiba berubah menyerupai vampir. Martin langsung sigap mengunci Morbius di ruangan itu. Ia mencoba menenangkan Morbius. Ketika Morbius mulai tenang, suara sirinir yang amat keras membuat Morbius kembali mengamuk. Martin meminta para penjaga untuk tenang, tapi dia malah didorong hingga pingsan. Morbius mencoba ruangan dan membantai semua penjaga yang ada di sana. Beberapa saat kemudian, Morbius tersadar. Wajah dan tangannya kembali seperti semula. Ia tidak mengingat apa yang telah terjadi dan tak menyadari apa yang sudah dilakukannya. Morbius melihat tubuhnya berubah menjadi kekar bugar tidak peot seperti sebelumnya.
Morbius lalu berjalan kembali masuk ke dalam lab. Di sana ia melihat semua penjaga telah tewas mengenaskan. Morbius kaget melihat Martin yang tergeletak. Ia lalu memeriksa detak jantung Martin yang ternyata masih hidup. Morbius kemudian melihat rekaman CCTV. Ia kaget bukan kepalang saat melihat dirinya berubah menjadi seekor monster ganas dan membantai para penjaga. Morbius lalu menelepon bala bantuan untuk menolong Martin. Ia lantas mengambil cairan DNA kelelawar dan kemudian melompat terjun dari kapal. Di tempat lain, Milo melihat siaran televisi mengenai kejadian mengerikan yang menimpa sebuah kapal. Milo pun syok karena itu adalah kapal di mana Morbius melakukan eksperimen. Di rumah sakit, Morbius datang menjenguk Martin. Morbius lega karena Martin baik-baik saja. Morbius lalu pergi ke rumah sakit tempat kerjanya dan diam-diam masuk ke dalam laboratorium rahasianya. Di sini tubuh Morbius kembali melemah. Ia lantas masuk ke dalam lemari penyimpanan darah. Awalnya ia berniat mengambil darah manusia, namun akhirnya ia memilih mengambil darah sintetis dan meminumnya. Morbius pun kembali sehat bugar seperti sedia kala. Di sini Morbius sadar kalau dia memerlukan darah supaya tubuhnya tetap bugar. Ia juga menyadari kalau sekarang ia memiliki kemampuan yang lebih dari manusia biasa, bahkan layaknya manusia super. Namun kondisi itu hanya bertahan sementara untuk saat ini. Morbius lantas melakukan eksperimen bagaimana jadinya jika nanti efektivitas darah sintetis hilang dari tubuhnya. Ia lantas masuk ke dalam sebuah ruangan yang terkunci tanpa meminum darah sintetis sedikit pun. Hal itu membuat tubuhnya semakin melemah sampai-sampai untuk berdiri pun susah. Perlahan wajah dan tubuhnya pun mulai berubah menjadi mengerikan. Di saat yang sama, Milo datang dan masuk ke dalam laboratorium. Di sana Milo melihat Morbius yang sekarat. Di dalam ruangan, Morbius meminta Milo mengambilkannya darah. Milo pun bergegas mengambil sekantong darah sintetis dan memberikannya pada Morbius. Setelah Morbius meminumnya, ia pun kembali pulih dan bisa kembali berdiri. Milo pun terkejut melihat Morbius yang kini sudah tidak sakit lagi. Milo memaksa Morbius untuk memberikan obat itu kepadanya, namun Morbius menolak. Dengan tegas Morbius berkata kalau yang terjadi pada dirinya bukanlah sebuah kesembuhan, melainkan kutukan. Keesokan harinya, Simon menemui Martin di rumah sakit. Dia memperlihatkan foto-foto para korban yang tewas dan kondisi kehabisan darah. Simon bertanya apakah Martin mengingat kejadian itu. Martin spontan menjawab kalau dia tidak ingat apa-apa karena Martin ingin melindungi Morbius. Pada tengah malam, di lorong rumah sakit, seorang perawat yang selesai bekerja berniat untuk pulang. Saat dia sedang berjalan di lorong, ada sosok aneh mengikutinya dari belakang. Ia pun berlari ketakutan, namun akhirnya sosok itu berhasil menangkap dan membunuhnya. Keesokan paginya, Morbius yang baru bangun terkejut melihat keramaian di luar. Di lorong, dia melihat seorang perawat yang tewas dengan luka gigit di lehernya dan kehabisan darah. Morbius pun langsung masuk ke dalam lab dan mengemasi barang-barang untuk segera pergi. Morbius berpikir kalau di malam hari tubuhnya bisa bergerak sendiri tanpa dia sadari dan melakukan penyerangan pada perawat itu. Saat sedang berjalan keluar gedung, Morbius dihadang oleh Simon. Simon yang mencurigai Morbius adalah dalang dari semua pembunuhan mengerikan belakangan ini karena semua petunjuk mengarah pada Morbius. Saat mereka akan menangkap Morbius, Morbius langsung kabur dan melompat ke atas gedung. Sesampainya di sana, tiba-tiba hembusan angin dari blower membuatnya melayang tak terkendali. Morbius pun akhirnya berhasil ditangkap. Di dalam kantor polisi, Simon bertanya apakah Morbius orang yang telah membunuh perawat semalam. Morbius menjawab kalau dia tidak tahu apa-apa dan dia tidak ingat apapun kejadian semalam. Di sini tubuh Morbius mulai bereaksi karena efek darah sintetis sudah mulai habis. Malam harinya, Milo datang menjenguk Morbius di dalam selnya dengan menyamar sebagai pengacara. Milo berkata kalau dia yakin bukan Morbius orang yang telah membunuh perawat di rumah sakit. Sebelum pergi, Milo meninggalkan sekantong darah untuk Morbius. Setelah keluar dari dalam penjara, secara mengejutkan Milo tiba-tiba bisa berjalan normal tanpa bantuan tongkat. Di dalam sel, Morbius melihat tongkat milik Milo tertinggal. Saat itu juga ia pun sadar kalau Milo telah mencuri dan menggunakan DNA kelelawar vampir untuk merubah dirinya menjadi seperti Morbius. Morbius yang emosi lalu minum darah yang ditinggalkan Milo dan dengan kekuatannya Morbius menjebol jendela penjara untuk kabur. Morbius melompat dari atas gedung dan melacak keberadaan Milo dengan sensor kelelawar di telinganya. Morbius akhirnya berhasil menemukan lokasi Milo berada. Morbius pun langsung melompat mengejarnya. Morbius yang marah bertanya pada Milo kenapa ia tidak mendengar ucapannya dan malah menggunakan serum kelelawar itu. Milo menjawab bahwa ia sangat senang dan bersyukur sekarang ia telah sehat bahkan berubah menjadi manusia dengan kekuatan super. Ia juga berkata kalau ialah yang membunuh perawat di rumah sakit karena saat itu ia tidak bisa mengendalikan dirinya.
Milo lantas mengajak Morbius bekerja sama untuk menaklukkan umat manusia yang sejak dulu menghina mereka berdua karena tubuh mereka yang cacat. Morbius yang marah meminta Milo untuk menghentikan semua ini, namun Milo marah dan seketika wajahnya berubah dan langsung menyerang Morbius. Tiba-tiba insting kekuatan kelelawar muncul. Dengan memanfaatkan tekanan angin, Morbius lalu melompat di depan kereta yang melintas. Morbius pun bisa terbang melesat menjauh dari Milo. Morbius meminta bantuan Martin untuk menghentikan aksi Milo. Saat itu Martin bertanya, bukankah vampir tidak tahan dengan sinar matahari? Morbius menjawab kalau dia bukanlah vampir yang seperti itu, tetapi ia tetap membutuhkan suplai darah untuk bertahan hidup. Morbius meminta bantuan Martin untuk mengambilkan beberapa alat di dalam lab rumah sakit. Martin yang sedang menyiapkan barang-barang keperluan Morbius di lab dikejutkan dengan kehadiran Milo yang tiba-tiba ada di sana. Milo bertanya pada Martin di mana keberadaan Morbius. Namun Martin berdalih ia tak tahu di mana Morbius dan di situ ia hanya ingin mengambil barangnya yang tertinggal. Milo pun pergi meninggalkan Martin. Di tempat lain, Martin menemani Morbius di dalam laboratorium rahasia. Di sana jari Martin tiba-tiba tergores. Mencium bau darah membuat tubuh Morbius memunculkan naluri untuk membunuh. Morbius lalu menyuruh Martin untuk menutup lukanya. Morbius meminta maaf pada Martin soal kejadian barusan. Morbius menjelaskan kalau dia tidak ingin terjadi apa-apa pada diri Martin. Ternyata dari kejauhan ada Milo yang mengintai mereka berdua. Keesokan harinya, Simon dan beberapa polisi lainnya mendatangi TKP guna mengidentifikasi pengunjung bar yang tewas dan dihisap darahnya karena ulah Milo. Setelah mengecek rekaman CCTV, Simon menyadari kalau sosok yang menyerang pengunjung bar ternyata bukan Morbius. Ia meyakini ada vampir lain yang berkeliaran di kota. Berita ini pun langsung menyebar di siaran televisi. Di tempat lain, Nicholas melihat siaran televisi yang memperlihatkan sosok Milo. Nicholas yang khawatir langsung datang menemui Milo. Nicholas terkejut melihat kondisi Milo yang segar bugar. Nicholas sadar bahwa Milo lah orang yang telah menyerang para pengunjung bar. Nicholas menyuruh Milo untuk berhenti meneror warga. Namun pernyataan itu malah membuat Milo marah. Milo mengira Nicholas lebih membela Morbius daripada dirinya. Milo pun mengamuk dan menyerang Nicholas. Di dalam laboratorium, Morbius akhirnya berhasil menemukan serum yang bisa menghancurkan DNA kelelawar di dalam tubuhnya. Morbius membuat serum itu 2 buah, satu untuk Milo dan satu lagi untuk dirinya sendiri. Morbius sadar kalau darah sintetis kini sudah tidak berfungsi lagi bagi tubuhnya. Besok Morbius terpaksa harus minum darah manusia dan hal itu sangat ia hindari karena ia tidak ingin berubah menjadi buas seperti Milo. Morbius kemudian mendapat telepon dari Nicholas yang terluka. Mendengar hal itu, Morbius langsung mendatangi Nicholas yang sedang sekarat. Sebelum tewas, Nicholas meminta Morbius menghentikan Milo. Beberapa saat kemudian, Morbius mendengar suara Martin yang meminta tolong karena ditangkap oleh Milo. Morbius langsung memusatkan pikirannya mencari sumber suara itu. Di atas gedung, Morbius melihat Martin yang sekarat oleh ulah Milo yang menusuk Martin hingga kehabisan darah. Martin yang menyadari Morbius harus meminum darah manusia agar bisa bertambah kuat lantas menggigit bibir Morbius. Beberapa saat kemudian, Martin pun tewas. Hal ini membuat Morbius marah. Morbius yang berubah bentuk menggigit Martin dan menghisap darahnya. Melihat Milo yang ada di sana, Morbius langsung bergerak mengejarnya. Mereka berdua bertarung dengan sangat sengit. Morbius yang terluka mulai tak berdaya. Seketika Morbius berteriak sekencang-kencangnya dan tanpa diduga beberapa saat kemudian muncullah jutaan kelelawar terbang mengitari tubuh Morbius. Morbius pun kini kembali bangkit. Morbius bisa mengendalikan para kelelawar itu untuk menahan Milo. Morbius kemudian menyuntikkan serum penawar ke dalam tubuh Milo. Serum itu pun berhasil mengembalikan Milo ke bentuk semula dan pada akhirnya Milo pun tewas. Morbius lantas pergi meninggalkan tempat itu dengan iringan jutaan kelelawar. Simon yang melihatnya hanya bisa terperangah. Terlihat juga Martin yang kembali bangkit dengan menjadi vampir karena gigitan dari Morbius, yang kemungkinan pertanda akan adanya lanjutan dari film ini.